ada dua pendapat. Pengkhabaran pertama, ada yang mengatakan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengkhabarkan. Apa pengkhabaran Allah? Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang berada dalam kemampuan orang tersebut untuk menjalankannya. Itu pengkhabaran dari Allah. Kalau Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya tidaklah seseorang itu dibebankan melainkan sekedar mana yang ia mampu, bermakna dalam pengkhabaran itu ada ilmu, ada pengetahuan. Jadi tidak ada satu pun yang kita jalani melainkan kita mampu untuk menjalankannya. Itu pengkhabaran dari Allah. Kalau Allah yang mengkhabarkan, maka pengkhabaran Allah itu adalah benar. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini pendapat pertama. Ini bisa dilihat di dalam buku-buku tafsir. Pendapat yang kedua, pengkhabaran ini adalah pengkhabaran dari Allah dan orang-orang beriman. Karena ayat sebelumnya amanar rasulu, telah beriman rasul. Kemudian siapa lagi yang telah beriman? Wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga telah beriman. Beriman kepada apa? Dalam ayat sebelumnya diterangkan beriman kepada bima unzila ilaihi mir rabbih, yaitu telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad dari Tuhannya, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah. Nah, di dalam firman Allah itu ada tunjuk ajar, ada petunjuk, ada pengajaran, yang mana kesemuanya difahami oleh orang-orang beriman. Semuanya adalah dalam kemampuan untuk melakukannya. Tidak ada yang di luar kemampuan. Umpamanya, apa petunjuk Allah yang Allah sampaikan kepada kita? Seperti yang kita sebutkan tadi, kewajiban-kewajiban yang utama, yang fardu ain bagi seorang muslim: salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimiliki, kemudian pergi haji sekali seumur hidup. Itu semua adalah dalam kemampuan untuk melakukannya. Orang-orang beriman memahami perkara ini, maka mereka mengkhabarkan kembali bahwasanya tidak ada satu pun yang dibebankan kepada seseorang melainkan beban tersebut dalam kemampuan untuk dilakukan. Jadi dalam tafsiran ada dua pendapat. Ayat ini berupa pengkhabaran. Memang ayat ini berupa pengkhabaran. Pendapat pertama mengatakan ini pengkhabaran dari Allah. Pendapat kedua mengatakan ini pengkhabaran dari Rasul dan juga dari orang-orang beriman. Kalau Allah mengkhabarkan, kalau kita ambil kedua-dua pendapat ini, kalau Allah telah mengkhabarkan, kemudian Rasul telah mengkhabarkan, dan orang-orang telah mengkhabarkan, bermakna semua telah sepakat bahwasanya tidak ada yang di luar kemampuan untuk dilakukan. Bermakna kalau ada di antara kita yang merasa ada sesuatu kewajiban itu berat dan di luar kemampuannya, maka sebenarnya bukan masalah beban itu, bukan masalah kewajiban itu yang di luar kemampuan, tetapi dirinya sendiri yang memandang kewajiban itu di luar kemampuan. Mungkin dirinya masih lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Maka muncul pembahasan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, jangankan yang berat-berat, yang ringan-ringan pun tak bisa melakukan. Yang ringan pun juga tak bisa melakukan. Alangkah ringannya menyebut subhanallah walhamdulillah. Tapi kalau sudah hawa nafsu menguasai diri, zikir yang ringkas, yang pendek itu pun tak tersebut. Merasa terbeban. Jadi pembahasannya bukanlah kewajiban yang Allah tetapkan itu yang berat, tetapi kalau nampak juga ada kewajiban yang berat, masalahnya ada pada orang itu sendiri.
Karena pengkhabaran dari Allah, siapa yang mampu menolak kebenarannya? Kemudian pengkhabaran dari Rasul, siapa yang mampu menolaknya? Kemudian pengkhabaran dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman, mereka telah menjalaninya. Maka mereka ketika mengkhabarkan dengan kejujuran. Jadi kalau ada yang menolaknya, bermana orang yang menolak itu adalah orang yang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Hatinya bermasalah. Apa masalah pada hatinya? Hawa nafsu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk memikulnya. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum ini, kita sudah terangkan, ada di antara sahabat yang menangis ketika membaca ayat yang sebelum ini, yaitu khususnya ketika ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kamu atau jika kamu menampakkan apa yang ada pada dirimu atau menyembunyikannya, yang kamu sembunyikan dalam hati itu pun Allah akan memperhitungkannya. Bermakna berat. Yang tergetar dalam hati pun, niat-niat buruk kita dalam hati pun Allah memperhitungkannya. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari getaran-getaran hati yang buruk? Tak ada yang selamat, karena semua pasti kita ada berkeinginan-keinginan yang buruk. Kalau keinginan-keinginan yang buruk itu juga diperhitungkan oleh Allah, tak ada di antara kita yang bisa selamat dari hukuman dan siksaan Allah. Ini membuat sahabat menangis, sebab tidak ada di antara kita yang mampu untuk menguasai getaran di dalam sana. Jadi getaran hati di dalam itu adalah di luar kemampuan kita. Maka Allah pula menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk mengikulnya. Yang tidak mampu dia pikul seperti getaran dalam hati, Allah maafkan. Allah tidak akan hukum, Allah tidak akan siksa, melainkan yang ditetapkan dalam hati itu diwujudkan menjadi kenyataan, menjadi perbuatan buruk, barulah Allah tulis, barulah Allah hukum dengan siksaan. Ini sudah kita terangkan sebelum ini. Tapi kalau masih lagi dalam getaran-getaran hati, Allah tak hukum. Apa sebab? Sebab getaran hati adalah salah satu di antara perkara yang kita tak mampu untuk mengelak daripadanya, di luar kemampuan kita untuk menguasai getaran hati kita. Tetapi dalam kemampuan kita untuk menghalang kehendak hati kita itu dari melakukan sesuatu perbuatan. Ada melakukan perencanaan jahat, umpamanya besok saya mau merencanakan perbuatan jahat. Nah, kita dalam